Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ridwan nih? Alhamdulillah masih sehat. Alhamdulillah sehat Pak ya. Keluarga juga sehat di rumah Pak. Alhamdulillah sehat semua. Gini Pak, saya dengar tadi Pak Ridwan ini katanya mau mengadakan coaching ini. Betul sekali Pak Baru hari ini. Sebelum Pak Ridwan mengadakan coaching, saya mau izin melakukan percakapan sebentar saja. Boleh Pak ya? Monggo silakan. Oke, yang pertama, sebelum saya nanti akan mengamati nih Pak Ridwan selama pelaksanaan coaching dengan antara coach dan coachnya, tentunya sesuai dengan rubrik penilaian, ya, di mana ada mendengar aktif, pertanyaan yang berbobot, kemudian memperdayakan coach juga. Kemudian yang perlu diingat sama Pak Ridwan adalah dari prinsip coaching itu sendiri. Apa aja prinsip coaching? Salah satunya adalah ini kemitraan. Yang kedua adalah proses yang harusnya kreatif. Kemudian yang ketiga adalah memaksimalkan potensi Pak Ridwan. Jadi dari kegiatan ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan saya yang pertama Pak Ridwan adalah ini. Kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dari kegiatan ini? Ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan. Yang pertama listening dan penuh. Kemudian mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot. Oke, sudah paham ya tentang kompetensi coaching yang Bapak akan ingin kembangkan. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah kompetensi mana Pak yang secara spesifik sama Pak Ridwan ingin diobservasi? Yang lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif. Mendengarkan ya, mendengar aktif ya. Kemudian saya sudah bisa mengira-ngira nanti Pak Ridwan kompetensinya sudah paham nih. Kemudian yang mau dikembangkan adalah mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan yang terakhir Pak, tentunya ada indikator ketercapaian nih Pak Ridwan. Apa indikator ketercapaian dari tujuan yang diinginkan Pak Ridwan ini seperti apa? Nah, indikator yang saya harapkan di sini yang pertama, saya sebagai coach bisa mengembangkan kompetensi pada diri saya juga pada coach saya nanti. Kemudian pada coach sendiri dia bisa mengembangkan dan mengatasi masalah yang dihadapi dengan menemukan solusinya dengan sendirinya. Oke, siap. Jadi saya tunggu di Pak Ridwan. Jadi setelah ini saya juga mohon izin akan memantau Pak Ridwan. Pak Ridwan sebagai coach dan coachnya nanti selama melaksanakan coaching akan saya observasi juga. Jadi nanti setelah ini Pak Ridwan bisa langsung. Kemudian jangan lupa nanti setelah selesai saya tunggu hasilnya seperti apa, kita bisa melaksanakan percakapan seperti ini lagi. Terima kasih waktunya Pak Ridwan. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar. Amin. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum Pak Sugeng. Waalaikumsalam Bapak. Apa kabar nih hari? Alhamdulillah Bapak baik. Lihat dari wajah Pak Sugeng ini penuh semangat nih hari ini. Iya Pak. Tapi di sisi lain Pak agak-agak kurang enak, kemudian punya keluhan ya. Jadi Pak Sugeng tadi menghubungi saya untuk mungkin mau bercerita ya. Ya benar, saya ingin Pak curhat lah ini. Gimana nih Pak Sugeng? Saya ingin siswa kita itu Pak ya lebih bisa menghargai guru, menghargai orang tua dan punya adab yang sesuai dengan lingkungan kita begitu Pak. Adab kepada orang tua dan sebagainya. Bagus, luar biasa keinginan Pak Sugeng. Terus Pak Sugeng ini tadi ingin bertemu saya, harapannya kita bertemu saat ini untuk mencari apa Pak Sugeng? Ya itu Pak, saya rasa wali kita seharusnya Bapak punya adab ketika bertemu guru, ketika bertemu orang tua, kemudian ketika berada di dalam kelas, begitu Bapak. Jadi mereka saya harap punya kepribadian yang baik walaupun terbilang masih remaja gitu Bapak. Benar-benar yang terjadi saat ini begitu. Iya benar. Kira-kira Pak Sugeng, sepengetahuan Pak Sugeng selama merasakan perbedaan dari tingkah laku anak-anak, penyebabnya Pak Sugeng sudah tahu mungkin? Nah, yaitu Pak, kenapa saya berkata seperti ini, tujuan saya kenapa lebih baik supaya lebih memiliki tingkah laku yang beradab, karena setiap kali saya mengajar di kelas ya Bapak ya, pasti saja di kelas manapun ada beberapa anak yang bisa dikatakan kurang menghormati begitu Bapak. Ketika saya mengajar, ketika saya memberikan tugas,
rasa respect mereka, rasa kepedulian mereka, perhatian mereka kepada guru, dan bahkan Pak adab kepada guru itu sangat-sangat kurang bagi saya Pak. Ya contohnya ketika saya mengajar, menjelaskan, tiba-tiba di pojok belakang itu ada yang berbicara sendiri, gitu Bapak. Saya karena mengajarnya sudah dari pagi sampai siang Bapak ya, pastilah saya emosi Bapak. Saya kesal ketika mereka melakukan hal tersebut begitu Bapak. Jadi timbul ketidaknyamanan pada saat Pak Sugron mengajar Iya, dan pagi sudah capek sampai siang ternyata anak-anak tidak menghormati guru yang ada di depan. Benar Dan Bapak. memang itu kejadian yang memang PR bagi kita sebagai guru Iya, ya. Bapak. Jadi kita harus betul-betul bisa menggali potensi-potensi apa untuk mengatasi masalah seperti itu. Tapi saya yakin, sekenal saya sama Pak Sugron di sini, Pak Sugron ini mesti punya ide-ide cemerlang nih yang Nah, ingin saya tahu. Pasti saya yakin Pak Sugron ini ada rencana pasti ke depannya. iya Bapak. Terlintas seperti itu kan ya Pak ya? Iya. Coba kita gali bareng-bareng. Rencana Iya. apa aja nih, Pak Sugron? Nah, kalau rencana saya begitu Pak, bisa kita, jika ini berhasil ya Pak ya, mungkin bisa kita mulai dari hal kecil Bapak. Iya, contohnya? Contohnya itu membiasakan mereka, misalnya ketika bertemu guru dimanapun itu di dalam sekolah, ketika pertama bertemu atau ketemu di lorong-lorong depan kelas Bapak, itu kebiasaan saling Bapak. Kemudian menyapa dan senyum begitu Bapak. Nah, itu bisa kita lakukan, bisa kita terapkan dengan bantuan para guru-guru Bapak. Jadi secara serentak mungkin bisa kita lakukan, bisa kita buat jadi peraturan Bapak. Namun peraturan tersebut peraturan yang yang tidak terlalu keras begitu Pak. Jadi seolah-olah saran dan bisa kita tingkatkan, kita kembangkan bagaimana caranya itu akan tumbuh dengan sendirinya begitu Pak. Jadi terkesan tidak terpaksa begitu. Betul sekali. Nah itu kan Pak Sugron kemudian punya rencana yang luar biasa sekali menurut saya, Iya. dengan membiasakan anak-anak ketika bertemu harus menerapkan 5S itu ya Pak ya, salam, senyum, sopan, santun. Dan itu ide dari Pak Sugron sudah muncul, dan kemudian Pak Sugron pasti, saya yakin Pak Sugron ini mampu mengatasi hal seperti itu. Jadi Pak Sugron punya masalah seperti itu dengan rencana yang akan dilaksanakan yang luar biasa sekali menurut saya Pak Sugron. Tinggal Pak Sugron actionnya ini Iya. harus disegerakan, atau sudah ada rencana kapan Pak Sugron mau Nah. menerapkan itu? Ya itu Pak, untuk memulai saja nih, saya rasa saya tidak bisa kalau sendiri. Dan Betul. saya juga sampaikan kepada Bapak, saya butuh bantuan teman-teman. Kemudian jika dirasa ya sekarang saya masih berada di posisi nol ini Pak, masih belum bisa apa-apa ini Pak. Iya, Cuma iya. impian ada, tapi ya masih belum berkembang, masih belum saya mulai begitu Bapak. Masih di nol ya Pak ya? Iya Bapak. Nah, misalkan kita ada skala itu Pak, Iya. dari 0 sampai 10, dikatakanlah di angka 10 kita di tempat yang sempurna. Iya. Kejadian yang sudah dialami sekarang ini oleh Pak Sugron, kira-kira kejadian itu dan rencana yang akan dilaksanakan Pak Sugron pun sudah berada di skala berapa Pak? Nah, kalau rencana memang tidak bisa saya mulai secara langsung Bapak. Betul. Saya mulai sedikit demi sedikit sekali Bapak gitu. Iya, mengingat keterbatasan wewenang saya di sini, kemudian kemampuan saya dalam mengajar. Kalau kira-kira sih mungkin saya masih di angka 3 atau 4 ini Pak. 3 atau Iya, kalau dibilang masih berproses belum, Mhm. tapi sebenarnya sedikit sekali saya mulai begitu Bapak. Namun ada keinginan untuk Iya benar Pak. barusan Pak Sugron sudah menyampaikan tidak bisa bekerja sendiri. Iya benar. Kira-kira siapa Pak Nah, yang bisa membantu itu Bapak? saya mungkin akan membutuhkan guru kelas Bapak. Guru kelas. Guru kelas dan pastinya juga guru mata pelajaran Bapak. Nah, Guru lokal. luar Karena biasa. kita tidak bisa bertindak sendirian, kita tidak bisa bertindak hanya sebatas guru kelas. Semua warga sekolah harus ikut berpartisipasi dalam hal ini. Betul sekali. Jadi tanggung jawab anak-anak bukan hanya terletak pada satu guru ya Bapak Iya, ya, benar. tapi semua dari mulai pengajar dan ketika semuanya harus punya tanggung jawab
mengayomi anak-anak. Nah, Iya. itu menurut saya sudah sangat luar biasa sekali. Ide-ide Pak Sugro ini memang cemerlang sekali yang saya kira seperti itu. Ya, komitmen dari Pak Sugro ketika Iya, Pak. sudah menjalankan aksi tersebut, rencana aksinya sudah mau dijalankan itu. Komitmen dan tanggung jawab betul seperti apa kira-kira Pak? Yang bisa Pak Sugro sampaikan. Ya benar, di sisi lain saya harus memang benar bertanggung jawab Pak dalam hal itu, karena saya juga yang merasakan rasa respect yang kurang dan adab dari anak, dan saya juga yang harus sebagai tenaga pendidik Pak punya peran penting untuk memperbaiki hal ini. Nah itu yang akan menjadi semangat saya, yang akan menjadi komitmen saya, yang menjadi rambu-rambu bagi saya sebagai pendidik. Dan ini memang kewajiban kita, dan kewajiban itu yang saya jadikan semangat begitu Bapak. Betul-betul luar biasa. Saya yakin Pak Sugro sungguh luar biasa sekali. Iya. Nah, dari kita bertemu sekarang ini, bagaimana Pak perasaan Pak Sugro yang awalnya tadi masih merasa galau dengan kelakuan anak, dengan adab yang masih menurun atau tingkah lakunya yang kurang, Pak Sugro menemukan masalah dan mendapatkan sekarang. Mungkin tanpa sadar Pak Sugro sudah menyampaikan solusi dan rencana aksinya. Iya. Perasaan Pak Sugro bagaimana? Wah, perasaan saya merasa lebih lega ini Pak daripada sebelumnya. Saya emosi, saya stres sendiri. Ternyata ada hal kecil yang bisa kita lakukan bersama-sama gitu Betul Pak. sekali Pak Iya, Sugro. Pak. Wah, ini seperti Pak Sugro ini seandainya semua guru di Indonesia itu Sugro, saya yakin akan maju. Mungkin ada lagi yang disampaikan Pak Sugro? Sementara sih ya mungkin sebagai tindak lanjut saya ke depannya, saya akan mulai mengajak Bapak Kepala Sekolah Wah, bersama-sama untuk membantu saya sebagai menyampaikan kepala ya. informasi. Iya Bapak, karena lebih berwenang di sana. Nanti mungkin bisa minta waktu untuk rapat dan seterusnya, khusus membicarakan hal ini Bapak. Luar biasa sekali Pak Sugro, meskipun sudah punya ide tapi tidak mengegokan diri, Iya. namun melihat di suatu lembaga ada satu pemimpin yang punya kewenangan penuh begitu. Iya. Wah, sungguh luar biasa sekali Pak Sugro. Jadi mohon maaf begini Pak Sugro, karena waktu kita terbatas. Oh iya Bapak. Jadi mohon maaf sekali, saya tidak bisa lama-lama nih. Oh iya, tidak apa Bapak. Intinya sekarang Pak Sugro sudah mampu menemukan sebuah solusi dari masalah yang ditemukan, dan saya yakin Pak Sugro mampu melaksanakannya. Jadi tetap semangat. Iya, Jadi Bapak. anak-anak kita. Gitu ya Pak Sugro ya. Semangat Bapak. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sugro. Sama-sama Bapak. Jadi harapan kita semoga pendidikan di Indonesia lebih maju lagi. Amin, amin Bapak. Dan muncul lagi Bapak Sugro. Waduh. Luar biasa seperti itu. Oke, mungkin cukup kali ini ya pertemuan kita. Jadi Iya, Pak. lain kali mungkin Pak Sugro ada masalah lagi, boleh Pasti lah. Bapak, pasti Jadi saya. jika saya ada waktu, insya Allah saya doakan untuk Pasti. bertemu dengan Pak Sugro. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama Pak Sugro. Mungkin saya akhiri Iya, dari Bapak. sini dulu karena saya masih ada waktu di luar. Terima kasih Pak Sugro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih hasil coachingnya nih, berjalan lancar atau gimana? Alhamdulillah, coaching tadi berjalan lancar sekali sesuai harapan saya. Sesuai di awal saya tadi ya, saya mengamati nih dari tadi Pak Ridwan melakukan coaching ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak, ya pada saat melakukan coaching, apa indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan seperti apa? Hasilnya tadi. Tadi saya sudah melakukan 3 kompetensi yang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, melalui alutita, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan kompetensi yang sudah tercapai dari seorang kunci tadi sudah mampu mengatasi dan menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi si coach sudah menemukan solusinya Sudah. atas masalah yang dihadapi Pak ya. Bagus sekali berarti Pak Ridwan sudah sukses ini sebagai coach. Nah, kemudian tadi waktu sebelum coaching Pak Ridwan, kompetensi yang ingin dikembangkan adalah mendengar aktif. Ya. Betul sekali. Setelah melaksanakan coaching ini, berdasarkan hasil yang sudah Bapak Ridwan lakukan, kompetensi coaching seperti apa lagi? Yang mana lagi yang ingin dikembangkan untuk kedepannya?
ada satu lagi yang akan saya kembangkan, yaitu menentukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang berbobot Pak ya. Sekali. Jadi dari ketiga kompetensi ini sekarang mungkin untuk kedepannya Pak Ridwan akan yang mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Nah, gini Pak Ridwan, berdasarkan hasil observasi yang sudah saya lakukan dari Pak Ridwan tadi awal dari proses coaching sampai selesai, ada beberapa catatan saya. Yang pertama, satu, kompetensi coachingnya sudah masuk semua ya. Kemudian dari kehadirannya Pak Ridwan, kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan aktif juga. Kemudian hanya satu Pak, mungkin present ini Pak Ridwan, kehadiran, jadi agak harus lebih fokus Pak. Ketika melaksanakan sebagai coach, kita harus lebih fokus mendengar. Ya. Kurangi mencatat, tidak apa-apa mencatat, tapi harus lebih banyak mendengar. Jadi kita betul-betul paham masalah coach itu di mana. Tapi kita tetap tidak memberikan solusi. Pak Ridwan sudah bagus tadi, sudah solusi itu muncul dari pihak si coach. Gini Pak Ridwan, tadi kan sudah selesai nih semua. Ya. Jadi saya sudah tahu nih potensi yang dikembangkan seperti apa, terus rencana tindak lanjut Pak Ridwan juga seperti apa. Jadi pesan saya nanti, Pak Ridwan jangan berhenti untuk belajar, Siap. terutama coaching ini entah dengan rekan sejawat, entah dengan peserta didik. Jadi saya harap kompetensi nanti terus ditingkatkan. Ya, terima kasih waktunya Pak Ridwan. Semoga kita masih bisa bertemu di lain waktu. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahul. Sama-sama Pak.